Di dalam Al-Quran, Dajjal tidak disebut secara eksplisit. La yuzkaru Dajjal qat'an fil Quran. Dajjal tidak disebut secara qat'i di dalam Al-Quran. Kenapa? Ya namanya fitnah tidak disebut secara qat'i. Adapun dibahas secara detail itu di dalam hadis. Maka posisinya sama kuatnya dengan Quran. Karena fungsi hadis terhadap Quran itu ada 3. Yang pertama, bayan ta'kid. Apa itu bayan ta'kid? Fungsi hadis menguatkan hukum atau penjelasan nas yang ada dalam Quran. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Quran ada bayan tafsir wa tafsir. Bayan tafsir artinya menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Sesuatu yang tidak dibahas secara mendetail dalam Quran dibahas secara detail di dalam hadis. Bahkan dirinci oleh hadis tafsir. Nah, fungsi yang ketiga dari hadis terhadap Quran adalah bayan tasyri', yaitu fungsi hadis dengan menetapkan hukum yang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menurut para ulama ini terkait dengan Dajjal. Nah, peristiwanya adalah terkait dengan peristiwa Nabi Musa dan Samiri. Ya, nah di dalam Quran surat Toha disebutkan di dalam beberapa ayat. Yang pertama ayat 84. Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Dan apakah yang membuat kau tergesa-gesa meninggalkan kaum hai Musa? Ketika ada 10 perintah Allah yang akan diterima oleh Nabi Musa yang kemudian disebut dengan Ten Commandment oleh orang-orang barat, Nabi Musa meninggalkan kaumnya Bani Israel ya di belakang bersama Nabi Harun. Nabi Musa tergesa-gesa karena Nabi Musa ingin segera mendapatkan perintah Allah. Maka Nabi Musa menjawab, qala hum ulai ala athari. Mereka ada di belakangku ya Allah. Wa ajirtu ilaika rabbi litardo. Dan aku menyegerakan diri padamu ya Allah agar kau ridho kepadaku. Aku ingin segera memenuhi perintah. Nah, itu yang jawab oleh Nabi Musa. Maka Allah kemudian menerangkan kepada Nabi Musa. Nah, ini ayat 2 ayat yang berikutnya. Qala Allah berfirman, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahu Samiri. Fa inna maka sesungguhnya kami qad fatanna telah menguji kaummu hai Musa. Min ba'dika setelah kau tinggalkan wa adallahu Samiri, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Nah, di sini saya sepakat kalau ada ulama mengatakan Samiri yang dimaksud di sini adalah Dajjal. Faraja Musa ila qaumi qad bana asifa. Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dalam keadaan marah yang sangat marah yang berlapis-lapis. Hingga begitu sampai pada kaumnya itu Nabi Harun ditarik jenggotnya. Wahai saudaraku, kenapa kau menarik janggutku? Jangan aku seperti itu. Aku sudah memperingatkan mereka, tapi mereka telah terperdaya oleh perkataan Samiri. Indahnya perkataan Samiri lebih mereka dengar ketimbang nasihatku, wahai kakakku, wahai saudaraku. Ya, itu kata Nabi Harun. Maka qala berkatalah Nabi Musa, ya qaum ya alam ya'idkum rabbukum wa'adan hasanan. Wahai kaumku, bukankah Allah telah menjanjikan janji yang baik untuk kalian? Afatala alaikumul ahdu. Apakah janji itu terlalu lama bagi kalian? Am adatum ayyahilla alaikum ghadaban rabbikum. Atau kalian sengaja ingin ditimpa azab murka dari Tuhan kalian? Fa akhlaqtum mau'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjianku. Aku sudah mengatakan, tunggu aku akan sampaikan apa yang Allah berikan pada kalian sebagai janji Allah kepada kalian. Maka digambarkan Nabi Musa marah, itu patung anak sapi. Nah, patung anak sapi ini dibuat oleh Samiri. Sekali lagi, Samiri yang kita bicarakan sebagai Dajjal, dia punya kemampuan magic yang luar biasa, dan dia punya kemampuan yang tidak bisa dicapai oleh manusia sejenius dan sehebat apapun. Maka jika ada manusia yang luar biasa di antara kita, itu adalah mereka yang dibentuk oleh Dajjal. Contohnya siapa? David Copperfield, David Mindfreak. Siapa lagi? Nah, jangan salah teman-teman. Ada juga Rael juga sama. Dia seseorang yang tadinya tidak tahu apa-apa, sesuatu yang orang yang menganggap biasa, tiba-tiba dia menjadi seseorang yang luar biasa, supernatural, luar biasa. Itu juga sama. Termasuk juga Sai Baba.